Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Indikator yang pertama, menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Dan indikator yang kedua, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Disimak ya. Yang pertama, di sini ada pengertian. Menganalisis adalah menguraikan bagian-bagian di mana pada materi ini menguraikan struktur dan kebahasaan teks cerita novel sejarah. Di sini ada beberapa kaidah kebahasaan pada novel sejarah beserta contohnya. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Di sini ada contoh, ayahku berangkat ke Jakarta kemarin sore. Nah, di sini kata kemarin sore itu termasuk ke dalam kalimat bermakna lampau karena kemarin sore itu sudah terjadi. Nah, yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau di sini menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Contohnya, ibu memasukkan telur, selanjutnya memasukkan mentega ke dalam wadah. Nah, di sini kata selanjutnya ini termasuk ke dalam konjungsi temporal. Nah, yang ketiga di sini menggunakan banyak kata yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, batin mereka terpanggil membantu dan menyelamatkan jiwa-jiwa muda yang rawan bahaya. Nah, di sini yang termasuk kata tindakan yaitu membantu dan menyelamatkan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh atau pengarang. Di sini ada contohnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Nah, jadi di sini itu kata menyatakan termasuk kalimat tak langsung. Karena sebagian itu bisa menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarangnya. Nah, yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Di sini contohnya, kakek sangat menikmati acara komedi yang tayang di televisi. Nah, yang termasuk kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan di sini yaitu menikmati, bisa juga dirasakan sesuai yang diceritakan pada novel sejarah. Nah, yang keenam, di sini menggunakan banyak dialog. Contohnya, Pak Yono berkata, besok akan diadakan ujian. Nah, di sini yang termasuk dialognya yaitu ditandai dengan dua tanda petik, besok akan diadakan ujian. Nah, dan yang terakhir, di sini menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Di sini contohnya, kota Jakarta tampak sepi, tidak terlihat seperti biasanya karena banyak penduduknya mudik lebaran. Nah, di sini terdapat menggambarkan tempat karena di Jakarta sedang sepi. Tugas yang pertama,
Pada halaman 62 sampai 63, bacalah kembali kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit jilid 1. Kemudian, analisislah kaidah kebahasaan novel sejarah tersebut dengan mengisi tabel pada halaman 63. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua yaitu menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita novel sejarah. Di sini ada pengertian makna kias adalah makna yang mengandung anggapan atau makna kias memiliki makna yang tidak nyata dan konotatif. Contoh makna kias di sini yang pertama, ayah selalu membawa buah tangan setiap melakukan perjalanan dinas. Nah, makna kias di sini yaitu buah tangan yang berarti oleh-oleh. Nah, yang kedua contohnya, Putri selalu mengaku berdarah biru di depan semua teman-temannya. Makna kias di sini yaitu berdarah biru atau keturunan bangsawan. Nah, contoh yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Maksud membeku di sini yaitu diam saja. Pada cerita novel sejarah, selain terdapat kalimat makna kias, di sini juga terdapat kalimat-kalimat peribahasa. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, kita harus menyesuaikan dengan adat dan keadaan di mana kita tinggal. Contoh yang kedua, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Yaitu artinya, sebaik-baiknya negeri orang tak akan sebaik negeri sendiri. Nah, contoh yang terakhir, seludang menolak mayang. Artinya, sebutan bagi orang sombong dan melupakan orang yang berjasa pada hidupnya. Untuk tugas yang kedua, kalian semua buka buku paket pada halaman 64, kemudian menjelaskan makna atau ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah. Untuk materi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.